Malam itu, Nabi Muhammad SAW berada dalam masa yang sangat berat. Khadijah radhiyallahu anha, istri yang selalu mendampingi beliau, telah wafat. Tak lama setelah itu, Abu Thalib juga meninggal dunia. Setelah dua sosok pelindung itu tiada, tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat dan terbuka. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian pergi ke Taif untuk mencari tempat baru bagi dakwah Islam. Namun, di sana beliau tidak mendapat penerimaan dengan baik. Bahkan, penduduk Taif menolak dan mengusir beliau. Di tengah kondisi yang semakin sempit itu, Allah kemudian memperjalankan hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Malam itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, membawa awal dari perjalanan yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Dada beliau dibelah, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam, sebuah pembersihan dan persiapan untuk perjalanan besar yang telah Allah tetapkan. Setelah itu didatangkan tunggangan dari langit bernama Buraq. Makhluk ini berukuran lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Langkahnya sejauh pandangan mata, setiap pijakan kakinya membawa jarak yang sangat jauh. Nabi Muhammad SAW kemudian berangkat bersama Jibril meninggalkan Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu panjang terjadi hanya dalam satu malam. Ketika tiba di Baitul Maqdis, beliau turun dari Buraq, lalu mengikatnya di tempat yang biasa digunakan para nabi. Di Masjidil Aqsa, Allah mengumpulkan para nabi terdahulu, satu persatu mereka hadir dalam satu waktu yang Allah kehendaki. Di tempat itu, Nabi Muhammad SAW kemudian maju. Beliau menjadi imam salat bagi para nabi. Di belakangnya berdiri para nabi dari generasi yang berbeda-beda. Peristiwa ini menjadi tanda kemuliaan beliau sebagai penutup seluruh nabi dan rasul. Setelah itu dimulailah Mi'raj. Nabi Muhammad SAW naik bersama Jibril menuju langit demi langit. Di setiap pintu langit, beliau melewati penjagaan yang sangat agung dan diizinkan masuk dengan nama beliau disebut. Di setiap tingkatan langit hingga langit ketujuh, beliau bertemu para nabi, Adam, Yahya dan Isa, Yusuf, Idris, Harun, dan Musa alaihissalam. Mereka menyambut beliau dengan penghormatan dan juga mendoakan kebaikan untuk umatnya. Hingga beliau sampai di langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Setelah itu, perjalanan berlanjut hingga Sidratul Muntaha. Di titik itu, Jibril berhenti dan berkata bahwa ia tidak dapat melampaui batas tersebut. Itulah batas yang tidak pernah dilewati makhluk manapun, bahkan oleh Jibril sekalipun. Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanannya dengan kehendak Allah. Di sana beliau melihat Jibril dalam wujud aslinya dengan 600 sayap yang memenuhi cakrawala. Setibanya di Sidratul Muntaha, Allah mewajibkan salat kepada umat Muhammad SAW. Awalnya 50 kali dalam sehari semalam, kemudian beliau menerimanya. Namun, dalam perjalanan turun, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu Nabi Musa alaihissalam. Musa menyarankan agar beliau kembali memohon keringanan karena umatnya tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Peristiwa itu terjadi hingga beberapa kali. Pada akhirnya, Allah menetapkan 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun, pahalanya tetap seperti 50 salat.
Perjalanan itu akhirnya selesai. Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah sebelum fajar. Ketika beliau menyampaikan peristiwa itu, kaum Quraisy mendustakannya karena merasa hal itu sangatlah mustahil. Mereka kemudian mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu menceritakan kepada beliau. Setelah mendengar kisah itu, Abu Bakar berkata, "Jika beliau yang mengatakannya, maka beliau benar." Sejak saat itulah, beliau dikenal dengan gelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Peristiwa Isra dan Miraj menjadi salah satu mujizat terbesar dalam sejarah Islam, dan perintah salat yang Allah wajibkan hingga hari ini masih dikerjakan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.